Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otomotif Net Channel. Sebelumnya kita harapkan teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Topik kita kali ini adalah sejarah ALS dan membangunkan sang legenda yang tertidur. Dan selengkapnya kita sampaikan pada video ini. Perusahaan otobus PO Antar Lintas Sumatera atau yang lebih dikenal ALS, merupakan salah satu PO bus legendaris asal Sumatera Utara. Nama besar ALS tidak hanya menggema di kampung halamannya tapi juga seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, ALS banyak menorehkan sejarah di dunia perbusan tanah air. Lantas seperti perjalanan PO ALS hingga sukses sampai sekarang. PO ALS didirikan 7 saudagar bersaudara yang diinisiasi Hasati Lubis di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berawal dari truk untuk membawa hasil bumi, mereka duduk bersama membangun usaha perusahaan angkutan penumpang. Pada tanggal 29 September tahun 1966, PO ALS resmi berdiri dan kini menjadi perusahaan otobus terbesar di Sumatera sekaligus menjadi salah satu yang tertua di Indonesia. PO ALS juga terkenal sebagai bus dengan barang bawaan paling banyak di atasnya dan memiliki trayek terjauh di Indonesia. Trayek terjauh ALS menempuh rute Medan, Sumatera Utara, hingga Jember, Jawa Timur. Pada masa awal berdiri, ALS memulai kiprahnya dengan membuka trayek dari Kota Nopan ke Medan menggunakan bus Chevrolet C50. Seiring perkembangan bisnis, ALS memindahkan markasnya ke Medan hingga sekarang. ALS pun membuka banyak rute baru dan menjadi salah satu pelopor transportasi penghubung antar kota di Sumatera, meliputi Pekanbaru, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Palembang, Padang dan Lampung. Hingga 1970-an, jangkauan ALS masih belum seluas seperti sekarang. Armada ALS hanya beroperasi di Sumatera, paling jauh ke Bakauheni, karena jika ke Jawa, kapal yang ada belum memadai mengangkut kendaraan besar. Baru setelah memasuki 1980-an, seiring tersedianya kapal feri berukuran besar, ALS mulai menapakkan rodanya di tanah Jawa. Trayek yang dibuka mencakup Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, hingga Surabaya. Saat ini, trayek terjauh dari perusahaan otobus ALS adalah dari Medan menuju Jember. Ini menempuh jarak perjalanan nyaris 3.000 km atau sekitar 2.920 km. Perjalanannya memakan waktu hingga 1 minggu untuk sampai ke kota tujuan. Jarak tempuh yang jauh dan waktu tidak sebentar membuat kru bersama penumpang bersama setiap saat. Dari sinilah banyak para penumpang yang mengenali para kru bus ALS hingga muncul ungkapan naik sebagai penumpang, turun sebagai saudara. ALS mudah diketahui oleh masyarakat dengan paket yang berada di atas bus. Berbagai macam barang bisa dibawa oleh bus ini dengan tarif tertentu. Keunikan yang lain ialah soalan nomor pintu, NOPIN, pada setiap armada bus ALS. Masih ingat dengan mobil ALS C50? Mobil ini merupakan salah satu mobil legendaris dari PT ALS yang telah banyak berjuang untuk membesarkan nama ALS pada masa lalu.
Pasca dipindahkan mobil ALS Chevrolet C50 beberapa bulan lalu dari tempat tidur panjangnya di Aek Apesong, Kelurahan Pasar Kota Nopan, ke rumah almarhum mantan Direksi PT ALS Haji Sati Lubis di Jambur Tarutung, Kelurahan Pasar Kota Nopan, kisah ALS Chevrolet C50 yang pernah jaya sekitar tahun-tahun 1967 sampai tahun 1973 ini terus diminati warga. Saat ini, mobil legendaris itu sudah diparkir di kediaman mantan Direksi PT ALS almarhum Haji Ali Sati Lubis. Mobil ALS Chevrolet C50 ini akan direstorasi kembali tanpa mengubah bentuk aslinya. Mobil ini akan direstorasi di Kota Nopan dan akan terus dipajang di depan rumah almarhum komisaris PT ALS ini. Hal ini mungkin untuk mengingatkan kembali bahwa PT ALS itu didirikan di Kota Nopan pada tahun 1966. Awalnya hanya meladeni trayek Medan Kota Nopan Muara Sipongi yang kemudian menyusul Medan Bukit Tinggi. Informasinya mobil Chevrolet C50 ini merupakan generasi terakhir bus Chevrolet di Indonesia. Cirinya dengan dua lampu bulat besar dan lampu sein kotak berada di bawahnya. Sekitar tahun-tahun 1974 sampai tahun 1975, mobil Chevrolet C50 digantikan mobil Mercedes-Benz bermesin diesel yang lebih hemat. Berikut video pengangkatan ALS Chevrolet C50. Data mengenai bus tersebut awalnya merupakan truk Chevrolet C50. Lansiran tahun 1967 hingga 1972, truk yang beredar di Indonesia sebagian besar menggunakan mesin bensin segaris 6 silinder dengan kubikasi 292 cu.in, 4.800 cm3, yang dikawinkan dengan transmisi 4 percepatan manual.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang sejarah otobus tertua di Indonesia, antar lintas Sumatera. Dan bagi teman-teman yang merasa channel kita bermanfaat, tolong bantu kita like, share dan subscribe, agar channel kita lebih berkembang lagi ke depannya. Akhirnya kami ucapkan, terima kasih telah menonton video kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.